Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 2 Desember 2025. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Pagi ini kita akan membaca Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Saudara, mari kita berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Penuhi hati kami dengan hikmat-Mu. Dan kuasai pikiran kami, agar kami memperoleh pengetahuan yang terbaik dari firman-Mu. Sebab hanya dalam firman-Mu lah kami mengenal kebenaran-Mu, yang akan menuntun kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami, berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Amin. Kejadian 9 ayat 1 sampai ayat 17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Adapun manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, memenuhi bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, yang bersamamu turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Firman Tuhan. Tanggung jawab merawat alam semesta. Itulah tema kita saat ini. Saudara, peristiwa air bah adalah salah sebuah peristiwa sejarah yang selalu mengingatkan kita betapa Allah itu sungguh dahsyat dalam penghukumannya. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah dalam ketetapannya. Ia berdaulat dalam penghukumannya, tetapi juga berdaulat untuk menyelamatkan mereka yang diperkenankannya. Nuh bersama dengan keluarganya diperkenankan untuk diselamatkan karena ketaatannya.
Bahkan kepada Nuh, Allah menetapkan janjinya bahwa ia tidak akan memusnahkan lagi segala yang hidup dengan air. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 11 pembacaan kita. Kepada Nuh Allah memberi amanat untuk beranak cucu dan perintah untuk berkuasa atas seluruh ciptaan, dan diberikan jaminan bahwa semua yang hidup akan menjadi makanannya. Namun demikian, Allah menegaskan kepada Nuh tentang hakikat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk menghargai dan memelihara kehidupan itu. Allah dengan tegas melarang adanya pertumpahan darah atau pembunuhan di antara manusia. Nuh bersama dengan anak-anaknya harus bertanggung jawab memelihara dan menjaga hidup, termasuk menjaga dan memelihara ciptaan Allah yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah sungguh mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya. Untuk itulah ia menetapkan janji dan peringatan kepada manusia untuk diingat dan ditaati. Manusia dan seluruh alam semesta adalah ciptaannya. Dan walaupun manusia diberi kuasa atas seluruh alam semesta, namun manusia harus bertanggung jawab untuk memeliharanya. Untuk itu, penting bagi kita sebagai orang yang dikasihinya menyatakan kasih Allah itu dengan mencintai dan merawat alam semesta. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Engkau ajarkan bagi kami melalui firman-Mu. Mengajarkan kami untuk terus bertanggung jawab dalam memelihara alam semesta yang adalah bagian kehidupan kami. Tuhan, dengan demikian kami memperoleh semangat dan sukacita untuk menjalani kehidupan kami. Bahwa kami dipelihara oleh Tuhan untuk melanjutkan pemeliharaan di tengah-tengah lingkungan kami berada. Bukan hanya kepada lingkungan sekitar kami, tetapi juga dalam tugas tanggung jawab dalam pekerjaan kami. Kemana Tuhan membawa kami, maka di situ kami akan menyatakan bahwa kami sedang merawat di mana kami ditempatkan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam kondisi kami masing-masing. Yang kami tahu Tuhan bahwa Engkau memelihara kami. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau akan memberikan kami kesembuhan. Engkau akan memberikan kami kekuatan. Engkau akan memberikan kami kedamaian. Dipelihara setiap rumah tangga kami. Dipelihara kami bersama-sama dengan seluruh umat, bahkan seluruh masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Ya Bapa, diberkatilah semua kami yang menyatu dalam renungan pada pagi hari ini. Tuhan, ini doa kami. Dengarkanlah dan ampunilah segala salah dosa kami. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, pergilah ke tengah-tengah kehidupan dan bawalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Untuk semua kegiatan hari ini, Tuhan memberkati kita.